Lu pada tahu nggak? PT Saham Nusantara Energi lagi naik 15%. Grup ekonomi lagi rame banget ngomongin itu. Beneran? Bentar gua cek dulu ya. Untung udah gua pasang kemarin, gua pas 2 bulan yang lalu sahamnya. Ini sekarang udah naik nih, bener kata lu. Kalian, lihat, saham aku naik 25%. Seharusnya kalian semua nih belajar sama gua ya. Gua ini master di kampus ini. Waduh, master katanya. Besok turun 30%, nangis nggak tuh? Tapi beneran, aku juga beli saham karena kata TikTok gampang cuan. Cuan, bisa juga buntung. Saham itu nggak beda jauh sama yang namanya judi. Ya bedanya cuma di istilah aja. Aku bukannya setuju sama Naila, tapi guys, aku pernah rugi. 3 bulan tabungan aku habis, bis nggak ada sisa lagi guys. Itu karena lu nggak belajar saham. Saham tuh bukan untuk main-main. Makanya lu bisa jadi untung dan bisa jadi untung. Tapi benar juga Han, kalau masyarakat nggak punya literasi, siapa yang akan tanggung resikonya? Ya diri sendirilah. Kalau investasi itu kan tanggung jawab pribadi. Lah, makanya aku tuh nggak mau ikut. Hidup aja udah berat. Ya nggak usah ditambah stres gara-gara grafik yang naik turun itu. Udah, besok kita ke kantin aja. Gua juga pengen tahu apa positif sama negatifnya. Bilang aja kalian semua itu terobsesi sama cuan cepat. Emangnya duit bisa tumbuh segampang itu? Dunia nggak semudah tuh beli cuy. Lah, kenapa enggak? Sini, gua kasih tahu kepada lu ya. Sekarang dunia itu udah maju. Tinggal klik aja di HP udah bisa kaya. Mindset lu bahaya Son. Gue juga dulu kemarin mindsetnya kayak gitu, mikirnya kayak gitu. Hasilnya apa? Rugi gue tiap hari, stres. Rizka, kamu itu nggak sabaran. Saham ini butuh kesabaran dan ketelitian. Jadi kamu itu harus sabar. Nih, menurut gua kalian itu nggak ada yang salah. Cuman kalian harus paham resiko dan instrumennya. Gimana? Katanya analisis, tapi buktinya banyak investor yang merugi. Data BPS bilang 60% investor pemula gagal pada tahun pertama. Karena mereka itu nggak sabaran. Aku udah ikut kok kelas di pasar modal. Kalau gitu ajarin aku dong, biar portofolionya nggak merah kayak hati yang ditinggal. Aduh, Kacau. agak susah gitu kasusnya ya. Susah ya. Jadi kalau aku beli saham, karena kata orang itu salah dong. Iya sih, ya nggak? Juga ya. Nah itu dia, banyak yang salah kaprah kayak Mizira. Aku juga gak mau tuh jadi korban tren. Gimana saham lu? Lu lagi investasi kan? Iya. Mau investasi bareng nggak? Boleh. Wah rame banget. Kalian lagi pada diskusin apa sih sampai suara kalian kedengeran tuh di ruang dosen? Ini Bu, kami lagi bahas pasar modal. Karena ada yang setuju sama yang enggak. Bagus dong, itu merupakan topik penting. Tapi kamu juga harus ingat, pasar modal itu bukan cuma tentang untung atau rugi, tapi juga tentang pertumbuhan ekonomi bangsa. Ekonomi bangsa, maksudnya Bu? Maksudnya, nih ya, misalnya investor membantu perusahaan mendapatkan modal, lalu perusahaan tersebut akan berkembang dan lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka. Nah, dari semua hal tersebut akan berputar dan menjadi pertumbuhan ekonomi bangsa. Wah, berarti kalau masyarakat semakin paham tentang investasi, kira-kira ekonomi negara juga bisa makin stabil ya, Bu? Tepat sekali Chelsea. Jadi selama ini aku salah paham ya Bu. Aku kira pasar modal itu cuman buat orang yang duitnya itu udah numpuk. Enggak dong Naila, pasar modal itu terbuka untuk semua halayak. Asalkan kita punya ilmu dan niat untuk membangun masa depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai berbagai instrumen yang terdapat dalam pasar modal. Nah, dalam
Dalam instrumen pasar modal ini terdapat 4 instrumen pentingnya. Yang pertama ada saham. Saham ini merupakan suatu bukti kepemilikan perusahaan di mana seorang investor akan menanamkan sahamnya sebesar modal yang telah ditanamkan. Lalu yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan yang dimana investor akan meminjamkan dana atau modal kepada perusahaan tersebut dan akan dikembalikan dalam bentuk kupon. Lalu yang ketiga ada reksadana. Nah, reksadana ini merupakan suatu wadah yang menampung berbagai investasi dari perusahaan-perusahaan lalu akan diinvestasikan ke dalam suatu portofolio efek oleh seorang manajer investasi yang profesional. Dan yang terakhir ada saham syariah. Nah, saham syariah ini berbeda dari saham-saham lainnya karena transaksinya harus sesuai dengan syariat-syariat Islam dan biasanya usahanya juga bergerak dalam bidang syariat Islam. Nah, dari 4 investasi ini saling berhubungan dan memiliki potensi keuntungan yang berbeda-beda. Izin bertanya Ibu, jika saya konservatif, gimana? Saya lebih cocok di obligasi atau reksadana ya Bu? Pertanyaannya bagus sekali Chelsea. Jawaban saya, jika kamu seorang yang konservatif, maka kamu lebih cocok ke dalam investasi obligasi. Namun, kamu juga harus beli investasi yang sesuai dengan faktor resikonya. Karena jangan hanya asal ikut tren aja. Tuh, di sini saya ingin menanyakan, kan saya ini tipe orangnya yang berani. Terus apa salahnya jika saya ini mengambil saham yang spekulatif? Berani boleh, tapi jangan nekat. Keberanian tanpa ilmu itu adalah kebodohan. Berarti belajar dulu baru beli ya Bu? Tepat sekali. Wah, berasa ikut seminar mahal nih, padahal kan di kelas sendiri. Coba kalian. PT saham Nusantara itu turun semuanya 20%. Tenang, ini cuma koreksi pasar, jangan jual dulu kawan. Sabar ya. Tuh kan, aku kan udah bilang dari awal, saham itu bikin jantung tuh kerja lembur. Lihat, rugi kan? Apa gue kata cuy, gue juga dulu gitu, rugi gue. Teman-teman, ingat kata Bu Erika, naik turun itu wajar, cuman dalam waktu jangka panjang. Sekarang kita buktikan apakah kalian siap mental untuk menghadapi resikonya. Iya, aku kan harus sabar. Ini kan perjalanan investor. Ya, saya jujur ya kepada kalian ya, di sini saya sangat menyesal atas pameran-pameran saya kemarin itu. Seharusnya saya lebih rendah hati kepada kalian semua. Maafkan saya ya. Ibu tadi dengar percakapan kalian loh. Kalian semua baru saja loh belajar pengalaman paling berharga dalam investasi, yaitu belajar untuk mengendalikan emosi kalian. Benar Bu, ilmu itu penting, tapi mental juga harus dijaga. Iya Bu, aku juga sadar melakukan itu sama aja nutup pintu buat masa depan sendiri. Dan aku juga jadi sadar sih Bu, rugi dulu nggak apa-apa asal bisa jadi pengalaman belajar untuk kedepannya. Sekarang aku percaya literasi keuangan bukan cuma teori, tapi bekal untuk hidup. Jadi ini bukan soal cuan aja kan Bu, tapi juga soal bijak mengelola keuangan. Kan kita sudah melalui perdebatan, panik, sampai pencerahan kan? Dan kita juga sudah mengerti apa arti investasi sesungguhnya. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi itu untuk membangun masa depan kita. Dan bukan tentang takut rugi, tapi berani belajar dan tanggung jawab. Aku janji, mulai hari ini aku tidak hanya akan mengejar cuan, tapi juga pengetahuan. Dan aku nggak akan takut lagi untuk mulai berinvestasi, tapi dengan cara yang benar dong tentunya. Mulai dari kecil, tapi berpikir besar. Nah, benar, pelan tapi pasti. Itu adalah kunci investasi cerdas.
Sekarang aku nggak skeptis lagi. Aku percaya ilmu akan menuntun kita. Nah, anak-anak, kalian belajar hal paling berharga hari ini. Ingat, investasi tanpa ilmu itu hanyalah spekulasi, dan ilmu tanpa praktik ya percuma. Gak nyangka ya, dari debat panas ini kita jadi tahu apa itu investasi. Iya, semuanya berawal dari berbeda pendapat, tapi ujung-ujungnya kita semua memiliki pendapat yang sama. Bener sih. Dan aku juga belajar guys. Gagal itu bukan akhir, tetapi salah satu proses belajar sih. Ya, saya juga belajar bahwa sabar itu adalah salah satu hal yang penting karena sabar merupakan salah satu dari strategi dalam hidup kita. Coba. 3. Untung aja lu sadar sebelum bangkrut, Son. Itulah Son, makanya kalau investasi itu harus dianalisis dengan teliti. Dan juga sabar. Nah gitu, dengerin nih. Aduh. Kamu? Aku juga salah sangka. Ternyata pasar modal itu nggak semenakutkan kalau kita ngerti dasarnya loh. Iya, sekarang aku mau belajar beneran, bukan karena ikut tren. Nah, gitu teman-teman. Jadi kuncinya itu cuma satu, jangan tergoda dan terus belajar. Kalian sangat luar biasa. Hari ini kalian bukan cuma belajar tentang saham aja, tapi belajar tentang tanggung jawab dan kerjasama. Baik, Bu. Oke, kalau gitu Ibu permisi dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Jadi kita beneran buka akun saham nggak nih? Jangan cuma ngomong doang dong. Boleh sih sebenarnya, tapi kayaknya gua bakalan pilih saham yang aman aja ya. Karena kemarin tuh saya kan rugi. Di sini masih rasa trauma loh. Makanya jangan ikut rekomendasi medsos, Son. Rugi kan lu? Iya, kalau mau untung belajar dulu, jangan asal nebak dong. Iya. Sekarang saya sadar bahwa investasi itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi juga harus memiliki mental yang kuat seperti baja. Dan harus disiplin juga, guys. Ya percuma kalau investasi tapi nggak disiplin. Ya mana bisa berkembang tuh investasi lu. Betul, apalagi kalau udah lihat grafik merah, langsung panik, padahal harusnya sabar dong. Tapi jujur, aku senang banget. Dulu aku pikir pasar modal itu ribet. Sekarang malahan aku pengen belajar lebih dalam. Iya, ternyata debat hari ini kita juga tidak belajar tentang investasi, tapi kita juga belajar tentang mengendalikan emosi kita. Nah, kalian tahu dari semua kita berpikir, investasi nggak melulu tentang uang, tapi investasi juga mencakup waktu, pikiran, dan usaha supaya kita bisa jadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Bener banget, Cel. Kemarin aku jadi malu sendiri sih. Kemarin aku sempat mau nyerah loh guys, gara-gara nilai portofolio sahamku turun. Nah, bener banget. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi banyak orang yang gagal karena mereka berpikir di tengah jalan. Sebenarnya harus tetap belajar supaya kita terus belajar karena pasti bakal ada hasilnya. Yang penting tuh bukan seberapa kita cepat sukses, melainkan seberapa kuat kita bertahan sampai ke tujuan. Untung gua nggak beneran nyerah kemarin tuh. Kalau gua nyerah, gua nggak akan tahu gimana rasanya belajar. Jadi jangan nyerah ya. Dan kalau gagal pun nggak apa-apa. Yang penting kita udah berani mulai. Oke, setidaknya di sini kita belajar bahwa yang namanya investasi itu pasti butuh strategi, analisis, dan juga kesabaran. Itu yang paling utama. Setuju. Langkah kecil hari ini bisa menjadi langkah besar untuk menuju kesuksesan di masa depan kita nanti. Untuk semangat dan masa depan kita, Untuk keberanian mulai dari nol, dan untuk persahabatan kita, Agar grafik kita tidak merah selalu. yuk bareng-bareng terus sampai sukses. Langkah kecil, masa depan. besar. Oke.